Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya buat anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini ya? Semoga hari ini sehat semuanya ya. Semangat terus belajarnya ya. Karena ilmu itu penting banget buat kalian. Oke. Yuk kita mulai belajar lagi ya. Hari ini kita masih lanjut di materi kita ya. Di KPK dan FEB. Tapi bagian yang kedua. Well, kita lihat yuk untuk bagian kedua ini. Ya, variasi atau model-model soal seperti apa lagi ya. Yuk kita cek yuk. Nah, sedikit Miss Ida mau review soal KPK dan PB ya. Ini insya Allah kemungkinan bagian kedua yang terakhir ya. Di sini masih ingat untuk review soal KPK dan PB, masih kalian belajar bilangan prima. Bilangan prima harus hafal ya nak ya, harus hafal banget. Jadi kalau mencari nilai KPK dan nilai EPB harus memakai bilangan prima ya. Bilangan ini waktu sesi pertama Miss Ida udah jelasin banget. Dilihat lagi videonya biar mantep, biar oke ya. Ini bilangan-bilangannya ya, harus hafal. Yuk kita cek yuk. Nah, di sini ada contoh nih. Ya, sedikit mengulang, sedikit review aja supaya kita masuk ke model-model yang lain. Carilah KPK dan EPB dari 20, 30 dan 40. Oke, yuk kita lihat tabelnya di sini yuk ya. Kita pakai tabel sengkedan ya nak ya. Ingat tabel sengkedan lebih praktis ya, lebih tepat sasarannya, lebih kena ke anak-anak ya, dan lebih bisa dipahami. Yuk ada 20, 30, 40 ya. Ingat selalu baginya dengan 2 terus. Pokoknya bagi dua. Kalau 2 nggak ada yang bisa semuanya baru pindah ke 3. Bagi 3 lagi, bagi 3 lagi, bagi 3 lagi. Sampai 3 itu nggak ada yang bisa baru pindah ke 5. Begitu seterusnya. Yuk kita bagi 2 yuk. Bagi 2, 20 bagi 2, 10. 30 bagi 2, 15. 40 bagi 2, 20. Bagi 2 lagi, 10 bagi 2, 5. 15 bagi 2, nggak bisa tetap 15 ya. Terus 20 bagi 2, 10. Oke, bagi 2 lagi ya, karena masih ada yang bisa. Kalau masih ada yang bisa, terus aja bagi terus dengan angka tersebut. Kalau nggak bisa, baru pindah. Yuk, berikutnya yuk. Bagi 2 lagi, 5 bagi 2, 5. 15 bagi 2, 15. 10 bagi 2, 5. Lanjut lagi, 5 bagi 3 nggak bisa. Kalau nggak bisa, tetap 5. 15 bagi 3, 5. Nah, terus ini 5. Bagi 3 kan nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, tetap turunin 5. Terakhir, kalau bagi 3 lagi nggak ada yang bisa. Ya, 5 bagi 3 nggak bisa, 5 bagi 3 nggak bisa, 5 bagi 3 nggak bisa, maka dari 3 pindah ke 5. Yuk bagi 5, semuanya bisa. Kalau udah satu-satu semuanya selesai. Cek yuk KPK-nya di sini. KPK-nya yang ini semua ya nak ya. Ini semuanya KPK. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ini dia. 2 pangkat 3 bukan 6. Ingat, 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 8 kali 3 24, 24 kali 5 120. Ini dia KPK-nya. EPB-nya yang merah aja atau nanti kalau kalian bikin di buku tulis itu yang dilingkari atau dibulatkan 2 dan 5. Jadi EPB-nya 10. Oke. Ya, ini Miss Ida sedikit review soal KPK dan EPB kemarin. Miss Ida harap ini mantap, harus mantap. Kenapa? Karena ini dasar dari kalian belajar materi KPK EPB. Kalau sudah mantap dasarnya ke yang lainnya, ke model yang lainnya insya Allah oke. Yuk kita cek yuk ya, slide berikutnya. Oke. Ya, di sini ada faktorisasi prima dan faktor prima. Oke ya. Ingat, dia ada namanya faktorisasi prima. Kalau faktorisasi sasi ya, itu nanti dikalikan. Terus ada faktor prima. Yuk, contohnya seperti apa ya? Oke, di sini ada contoh nih. Ingat, kalau nanti ada soal ya, baik nanti ujian nasional ataupun nanti buat UAS kalian, kalau nanyain faktorisasi prima atau faktor prima, ingat angkanya cuma satu doang. Ya, cuma satu aja kecuali KPK dan PB. Itu bisa 2 atau 3 angka ya. Tapi kalau cari faktorisasi prima atau faktor prima, angkanya cuma atau bilangannya satu aja. Yuk kita lihat yuk soalnya. Carilah faktorisasi prima dan faktor prima dari 90. Ya biasa aja sama 90. Ingat baginya dengan bilangan prima terus. Bagi 2, 45. Bagi 2 kan gak bisa, makanya bagi 3. Dapatnya 15. Bagi 3, dapatnya 5. Oke. Terus dapat bagi 3 lagi nggak bisa, makanya bagi 5. Dapatnya 1. Kalau udah 1 selesai. Nah, kalau udah 1 pokoknya selesai. Yuk, kita cek faktorisasi prima yang gimana ya. Faktorisasi prima ini semuanya ya.
kayak macam KPK aja. Nah, di sini semua. 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ini dia. Terus faktorisasi prima, hasilnya nggak usah dicari lagi. Begini aja. Jadi faktorisasi prima itu berupa perkalian aja sama pangkatnya. Nggak usah dicari lagi hasilnya. Nanti kalau hasilnya dicari lagi ya dapetnya 90 juga, sama juga bohong. Jadi cukup perkaliannya aja sama pangkatnya. Ini yang namanya faktorisasi prima. Ingat, kalau sasi-sasi, faktorisasi prima, perkaliannya aja dan pangkatnya. Kalau memang dia ada pangkatnya. Nah, terus kalau faktor primanya berapa aja? Nah, faktor prima sama juga bilangan prima, ya. Berapa aja bilangan primanya? Ada 2, ada 3, dan ada 5. 3 ini nggak usah dibilangin lagi. Kenapa? Karena kan dia cuma minta bilangan primanya atau faktor primanya berapa aja. Jadi 2, 3, dan 5. Oke, semoga bisa dipahami ya, nak ya. Yuk lanjut yuk ke slide berikutnya ya. Semoga kalian paham, pelan-pelan disimak ya, nak ya. Yuk kita cek slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal cerita yang berkaitan dengan KPK. Nah, jadi KPK dan EPB nanti juga ada soal ceritanya. Kalian harus paham nanti soal-soal mana ya, cerita mana ya yang masuk KPK, soal cerita mana ya yang masuk jenis KPB, FPB. Nah, kalian harus paham dan harus bisa membedakan. Yuk kita lihat contohnya ya, contoh ceritanya atau contoh soal ceritanya. Yuk. Oke, di sini Miss Ida bisa kasih contoh 2 soal ya, 2 atau 3 soal nanti kita cek deh ya. Kita masuk ke contoh soal pertama dulu ya, yang berhubungan atau berkaitan dengan KPK. Soal ceritanya seperti apa ya? Kita baca dulu ya soal ceritanya. Dani bermain sepeda setiap 6 hari sekali. Anton bermain sepeda 5 hari sekali. Sedangkan Fandi bermain sepeda setiap 3 hari sekali. Nah, pertanyaannya, jika sekarang mereka bermain sepeda bersamaan, kapan mereka bermain sepeda untuk bersama kembali? Nah, kata dia, kalau bareng-bareng lagi kapan lagi? Nah, jadi kalau ada nanti ada setiap 6 hari, 6 hari sekali, 3 hari sekali, kalau pokoknya ada yang bareng-bareng deh gitu, yang 4 menit sekali, 2 menit sekali kayak gitu, itu berarti jenis KPK ya. Terus dia pertanyaannya gini, kalau KPK biasanya kapan bareng-bareng lagi, kapan sama-sama lagi. Nah, kalau pertanyaan terakhirnya kayak gitu, berarti itu masuk jenis KPK. Kalian harus ingat ya, kalau ada soal ceritanya kayak gini nih, terakhirnya dia nanyain gini nih, ingat ya nak ya, kapan bareng-bareng lagi, kapan sama-sama lagi. Nah, pertanyaan terakhir kayak gitu berarti dia jenis KPK. Well, kita cari yuk KPK-nya 6, 5, dan 3. Kita masukin 6, 5, 3. Bagi 2, 6 bagi 2, 3. 5 bagi 2, 5. Kan 5 bagi 2 nggak bisa ya, tetap 5. 3 bagi 2 juga nggak bisa, tetap 3. Nah, bagi 3. Kenapa bagi 3? Kenapa nggak 2? Nggak ada yang bisa. Kalau 3 bagi 2 nggak bisa. 5 bagi 2 nggak bisa. 3 bagi 2 juga nggak bisa. Makanya 3. Ya, jadi ingat selalu kalau nggak bisa baru pindah angkanya. Makanya bilangan prima harus hafal. Yuk. Terus 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 nggak bisa, tetap 5. 3 bagi 3, 1. Bagi lagi dengan 5. Nah, kenapa 5? Karena 3 nggak ada yang bisa. Ya, nggak ada yang bisa sama sekali. Jadi harus pindah angka. 1 bagi 5 kan nggak bisa, tetap 1. 5 bagi 5, 1. 1 bagi 5 nggak bisa, tetap 1. Nah, kalau udah 1 semuanya selesai. KPK-nya yang di sini semua. 2 kali 3 kali 5. Dapatnya 30. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. 30 apa kok pakai hari, Miss? Ya, karena dimulai dari namanya hari. Nah 5 hari, 3 hari. Jadi pakainya hari. Nanti tergantung ceritanya. Kalau menit berarti bawahnya menit. Karena ini berupa hari dan hari, maka hari. 30 hari sama juga 1 bulan. Oke. Well, itu dia contoh ceritanya. Lanjut yuk ke contoh soal cerita berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal cerita berikutnya yang berhubungan dengan KPK atau berkaitan dengan PK ya. Oke, di sini ada contoh, perhatiin. Ya, Pak Arif mendapat tugas ronda setiap 8 hari sekali. Nah, Pak Bayu 4 hari sekali. Nah, Pak Andi 12 hari sekali. Nah, pada tanggal 1 Agustus mereka barengan tuh ronda bersama-sama 1 Agustus barengan. Nah, pertanyaannya, kapan mereka akan tugas bersama-sama kembali untuk kedua kalinya? Nah, cari deh. Kalau udah inget ya, kalau pertanyaan terakhirnya kapan bareng-bareng lagi, kapan sama-sama lagi, berarti itu jenis KPK. Ya udah cari KPK dari 8, 4 dan 12. Dapatnya 24. Nah, kan dapatnya 24 nih, ya. Pertemuan pertama tadi tanggal 1 Agustus. Nah, ya udah 1 Agustus tambahin KPK-nya.
Jadi ingat tambahin KPK-nya untuk pertemuan kedua kali. Jadi 25 Agustus. Ya nak ya, mudah-mudahan bisa dipahami, diteliti pelan-pelan, nanti nggak usah buru-buru. Ingat nggak usah buru-buru. Pahamin. Jadi cari KPK-nya dulu, ya KPK-nya dapat 24. Nah 24 ini tambahin ke pertemuan pertama. Tadi ketemu pertama kali tanggal 1 Agustus, 1 Agustus tambah 24, jadi 25 Agustus. Well, semoga bisa dipahami ya nak ya. Lanjut yuk ke sesi berikutnya. Nah, di sini contoh soal cerita yang berhubungan dengan KPK lagi nih. Nah, di sini ada bareng sama lagi ya. Nabila belajar komputer setiap 4 hari sekali. Raisa belajar komputer 6 hari sekali. Nah, jika pada tanggal 24 Maret nih mereka belajar komputer bersama, kapan mereka belajar komputer bersama lagi? Ya, cari deh. Cari KPK dari 4 dan 6. Dapatnya 12. Nah, kan tadi pertemuan pertama 24 ya sayangnya. Nah, 24 tambahin 12 jadi 36. 36 Maret kan nggak ada tuh 36 Maret, nggak ada. Nah, jadi menuju ke April ya, menuju ke April ya udah. Jadi kalau di bulan Maret ada berapa hari? Ada 31 hari kan? Ya, jadi 36 Maret kurang 31 Maret. Jadi jawabannya 5 April. Oke. Well, mudah-mudahan bisa dipahami ya nak ya. Jadi kalau dapat KPK tambahin ke pertemuan pertama. Kalau dia jadi 12 tambah 24 36. Enggak ada 36 Maret. Jadi mau menuju ke April. Nah, lihat nih di Maret nih. Di Maret sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 31 doang kan banyaknya kan? Ada yang 31, ada yang 30. Jadi kurangin. 36 kurang 31 jawabannya 5. Well, thank you ya. Kita lanjut berikutnya jenis yang EPB. Di EPB ingat EPB cari yang bisa aja. Nah, contoh di sini. Pada suatu kegiatan sosial, panitia mempunyai 80 buku tulis, 30 ballpoint dan 20 pensil. Ketiga jenis alat tersebut akan dibagikan kepada siswa yang kurang mampu dengan jenis dan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak siswa yang kurang mampu yang menerima bantuan? Nah, kalau EPB ini biasanya jenisnya berapa banyak yang bisa dibagi? Nah, biasanya kayak gitu. Berapa banyak yang bisa didapat? Nah, biasanya jenis EPB. Yuk, ini ada benda yang berbeda nih. Jadi kalau EPB itu jumlah benda berbeda. Ya, ini 80, 30, 20 mau dibagi sama rata. Cari EPB-nya. 80, 30, 20 bagi 2. Dapat deh 40, 15, 20. Nah, bagi 3 nggak ada yang bisa. Langsung bagi 5. Kenapa Miss kok bagi 5? Karena EPB itu ingat yang bisa aja dibagi. Ya, ingat kan EPB itu kan yang dibulatin ya. Berarti yang bisa aja dibagi. 40 bagi 5, 8. 15 bagi 5, 3. 10 bagi 2, 10 bagi 5, 2. Sudah, bagi lagi nggak bisa. Kok bagi 5 lagi nggak ada yang bisa. Bagi 7 nggak ada yang bisa. Selesai. Jadi dapatnya 10. Oke, ya semoga bisa dipahami ya nak. EPB itu pertanyaan terakhirnya biasanya berapa banyak yang dibutuhkan, berapa banyak yang didapatkan, kayak gitu. Itu jenis EPB. Well, yuk kita cek EPB berikutnya ya. Ini soal EPB berikutnya ya. Di sini ada contoh soal cerita EPB. Ibu mempunyai 30 buah pir, 30 buah jeruk dan 75 salak. Buah-buah tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Setiap keranjang berisi buah dengan jumlah jenis yang sama. Nah, pertanyaannya nih, berapa banyak keranjang jeruk yang dibutuhkan ibu? Dia nanyain keranjang jeruk doang loh, bukan semua buah, bukan. Yuk kita cari tetap EPB. EPB dari 30, 60 dan 75. Ah, ini dia dapatnya 15 ya. Ingat EPB dibagi yang bisa aja. Kenapa di sini nggak ada duanya? Karena kalau bagi 2 dia nggak bisa 75 bagi 2. Maka langsung ke 3 ya. Oke. Jadi dapatnya 15. EPB-nya 15. Nah, EPB 15. Kalau dia semua buah ya tetap 15. Tapi pertanyaannya kan mintanya keranjang jeruk doang. Ah, ya udah keranjang jeruk ada berapa tadi? Jeruk ada 60 kan? Ya udah 60 bagi 15 ya. Dapat EPB-nya 15, 60 bagi 15 jadi dapatnya 4. 4 keranjang doang buat keranjang jeruk. Itu dia. Ya, semoga bisa dipahami ya nak ya. Pelan-pelan diteliti, nanti kalau nggak bisa kita tanyakan di grup ya sama Miss Ida ya nak ya. Nanti kita cek kembali, mudah-mudahan bisa dipahami, ilmunya bermanfaat hari ini. Thank you buat hari ini kebersamaannya, semoga berkah. Sampai kita ketemu lagi ya nak ya hari Rabu depan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.